Selamat datang kepada guru kita yang mulia, Tuan Guru Ki Haji Maulana Kamal Yusuf, Matarallahu bi kulli hayatih wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin, serta bintang tamu kita. Dengerin. Duduk. Bintang tamu kita dari jauh, dari nongol dari MCTV, kadang-kadang dia nongol dari ANTV, semua TV dia nongol. Dialah guru kita yang paling ganteng, kata bininya, yang bernama Kiai Haji Ustaz Fasya, bukan pasar umum, pasar putih. Alhamdulillah, selamat datang. Mudah-mudahan dengan kehadiran guru-guru kita, insya Allah malam ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Karena dari jauh guru kita panggilannya banyak, jadi minta keluar biar kaki sebentar. Kepada guru kita Kiai Haji Fasya, waktu dan waktu yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه بآياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلى سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan guru kita dan guru saya juga, Al-Mukarram Muhtaram Haji Kamal, mudah-mudahan beliau Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah berkahkan ilmunya, agar kita menjadi murid yang cinta dan mahabbah terhadap guru-guru kita. Yang saya hormati Ustaz Satya yang sudah menjadi perantara saya bisa hadir kembali. Saya doain Bapak semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan hidupnya semua pada berkah. Kalau berkah, saya doain kapan waktu Bapak bisa ke Mekah, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa sa'i dari Safa dan Marwah, bisa mampir di Mina dan di Musdalifah. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan pulang haji maupun umrohnya penghasilan Bapak makin nambah. Kalau nambah, saya doain Bapak bisa beli tanah, bisa bangun rumah, beli mobil yang mewah, anaknya kuliah, ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah, mawadah dan warahmah. Mudah-mudahan saya doain Bapak bininya pada nambah. Amin aja. Beraninya bunda sejati di rumah dekat sama bininya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan satu amal ibadah, itu ditandai dengan ayatnya yang turun. Tapi ada satu amal ibadah yang tidak hanya ayatnya turun, tapi nabinya pun disuruh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad. Begitu pentingnya ibadah ini dalam ungkapan bahasa,
Mathalus sholati kamathalur ra'si fil jasad. Pentingnya ibadah sholat diibaratkan kepala pada tubuh manusia. Saya tanya ke bapaknya, ada orang yang buntung tangannya dua-duanya ada nggak yang hidup? Tangannya buntung dua-duanya ada nggak yang hidup? Masih ada yang hidup. Buntung kakinya dua-duanya masih ada yang hidup nggak? Banyak. Waktu saya masih kuliah di PTI, saya punya teman dari Bima. Dia sejak lahir cacat, buntung kakinya dua-duanya. Tapi ini jual kali tingkat DKI. Ini teman saya, itu kalau dia sedang baca Quran, suaranya indah, suaranya bagus. Bahkan kalau sudah dia memainkan lagu-lagunya, maka semua orang pada dengar. Dia kalau baca Quran, Pak, semua orang pada dengar. Beneran. Dia baca Quran, semua orang pada dengar. Buntung kakinya, Pak, dari lahir Allah berikan keistimewaan, dia punya suara indah. Dia punya istri 1, punya anak 6. Bayangin Pak, buntung aja punya anaknya 6. Apalagi dia lengkap, selosin bisa anaknya. Orang yang punya kaki 2 dia masih hidup. Tapi kalau ada orang yang lepas palanya dari tubuhnya, pasti tidak ada hidup. Begitu pentingnya ini ibadah sholat, dan orang-orang yang senantiasa meremehkan sholat dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan kepada dia 15 hukuman. Dalam kitab Az-Zawajir dijelaskan pada juz pertama halaman 141, dijelaskan man tahawana 'an shalawatil khams. Siapa yang meremehkan ibadah salat, aqballahu khamsata uqubatan, maka Allah akan berikan kepada dia 15 hukuman. Yang pertama, wa yurfa'ul barakatu min umrihi. Allah cabut bapak keberkahan dari umurnya. Umurnya boleh 60, umurnya boleh sampai 65, tapi jauh dari nilai kebaikan dalam kehidupannya. Makanya kan umur manusia Bapak tergantung umur nabinya. Kalau Nabi umurnya 1000 tahun, umatnya gak bakal jauh dari 1000 tahun. Kalau Nabi Muhammad umurnya berapa? 63. Nah kita umatnya gak bakal jauh dari 63. Jadi kalau Bapak di depan saya ini sekarang umurnya 62 setahun 11 bulan, besok ini berapa umur? 41. Nanti boros badannya lebar. Ini Rasulullah SAW 63 orang yang hidupnya Allah cabut keberkahannya, dia nggak demen yang namanya dengan amal soleh. Disuruh sholat susah, disuruh ibadah susah. Lihat Pak, orang hari Minggu Pak, dia jogging, jalan bisa 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Oke? Tapi masjid musola di depan matanya, dia sulit banget berangkat ke masjid musola. Bapak untuk melaksanakan sholat berjamaah, jogging 5 kilo dijalani, ngenjot sepeda sampai puluhan kilo dijalani. Tapi masjid di depan rumah, musola di depan rumah, kadang-kadang berat untuk melangkahkan ke musola. Orang yang Allah cabut keberkahan dari usianya disebabkan orang itu meremehkan sholat dalam kehidupan. Yang kedua, wa yurfa'ul barakatu min kasbihi. Allah cabut keberkahan dari usahanya. Dia dagang bukan gak untungnya banyak, tapi makin jauh dia dengan Allah. Kerja udah bagus, bukannya gak bagus jabatannya, besar dia punya gajinya, tapi makin jauh dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan yang dihasilkan tidak menghasilkan keberkahan. Kenapa? Karena meremehkan ibadah sholat. Makanya beda Pak, orang dulu sama sekarang beda nggak? Beda nggak? Kalau orang dulu udah tua, kalau orang sekarang masih muda. Saya tinggal di lingkungan Betawi, ya. Itu dulu saya punya teman orang Betawi itu anaknya jarang 2. Itu rata-rata banyak. Apalagi Bali itu banyak, ya kan? Itu anak bisa 9, bisa 10. Mak saya anaknya 11. Ada teman saya di kampung Bali, dia anak ke-19 dari 20 sekarang.
Dia pelatih tenis meja saya atlet loh. Saya pernah juga pilih tinggal Provinsi Banten antar guru. Ini teman saya Kiai Haji Abdul Bashar Aryan itu guru ngaji, guru alim-aliman. Tapi luar biasa berkanya anaknya 19. Itu orang semua. Nggak ada yang punya orang semua. Tapi luar biasa guru ngaji 19. Istrinya berapa Pak? 1. 920 anaknya, istrinya 1. Kenapa? Ini ayahnya hidupnya bergaulnya dengan ulama, sama kiai, sama habaib, mahabbah cinta dengan guru-gurunya, makanya hidup menjadi berkah. Makanya kasih namanya Pak anak-anak dulu waktu ini bagus. Gak kayak sekarang Pak, kadang-kadang anak namanya keberat-baratan, nama Angel, jadi kan pada ngontrak Angel, Christian. Kadang bapak ngojek tukang ngontrak anak pertama kan namanya Alexander. Ya, orang cocok. Tapi ada bahasa namanya luar biasa, semuanya dari Al-Quran. Anak pertama namanya Abdurrahman Ma'abdurrahim. Kenapa? Karena dia maha bercinta mungkin dan rahasianya Pak, dia sholat tepat waktu. Anak pertama Abdurrahman Ma'abdurrahim, gimana diambilnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Anak kedua anak ketiga Abdul Malik, gimana diambilnya Maliki Yaumiddin. Anak keempat namanya Muhammad Mustaqim, gimana diambilnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak kelima namanya Muhammad Mustaqim, gimana diambilnya Ihdinas Shiratal. Ditanya sama tetangganya Bang Haji, emang kenapa masih namanya dari Al-Fatihah semua? Tuh Bang Haji nyokin biar gua gampang manggilnya. Kok gitu Bang Haji? Iya, kalau gua manggil anak pertama sampai anak kelima gua usah atur-atur. 5-5-nya langsung gua panggilin serentak. Caranya, anakku sekalian, Al-Fatihah. Abdurrahim datang, Abdurrahman datang, Malik, Mustaqim. Makanya bocahnya umur. Kenapa umur? Kebanyakan makan berkat memaksa. Ada orang 7 bulan Al-Fatihah 5 pada datang. Ada orang 7 bulan Al-Fatihah 5 pada datang. Orang dulu hidupnya berkah. Kenapa? Jaga sholatnya benar-benar. Yang ketiga, orang yang ramai sholat, kullu du'ain la yusuf. Doanya sama Allah gak diopenin. Tahu diopenin? Kalau kita diopenin apa? Nggak dihirauin, dicuekin sama Allah. Kenapa? Karena dia juga mencuekin Allah dalam kehidupannya. Yang keempat, kullu amalin ya'malu la ya'duhu. Setiap amal yang dikerjakan Allah ngasih pahala. Kenapa? Itu orang yang senantiasa meremehkan Allah, Allah pun menjawabnya dengan tidak memberikan pahala bagi orang yang meremehkan sholat. Maka adik-adiknya di masa ini jangan pernah lupa sholat, karena ini generasinya akan meluruskan kita ini. Kita yang baru pada meninggal ini, bocah-bocah ini, kita doain semoga hidupnya berkah. Dewasa dia orang yang berkah, manfaat, cinta yang banyak orang, berbakti orang tua ini. Kita berharap dari mereka pada muda. Yang diajukan ini, saya guru loh Pak di SMP. Sekarang ini nanti saya kalau melihat pelakon anak SMP sekarang. Yang diajukan anak muda, bukan yang tua. Kita mah yang tua kalau saya diancur yang udah hancur. Tapi anak muda ya Allah Pak, Bapak bisa lihat di sini. Anak SMP 14 tahun diperkosa anak 14 orang. Di Bekasi 2 tahun diperkosa anak tangganya. Ya Allah, orang kelakuannya udah kayak setan. Tapi saya belum pernah dengar Pak setan kelakuannya kayak manusia. Tuh hari ini kenapa? Dia jauh dari agama. Ya ada yang menghadiri majelis taklim, yang kumpul di majelis, yang kumpul di ustaz, mahabbah cinta kalian dengan guru. Insya Allah berkahnya akan kita dapat dalam kehidupan. Terakhir, saya berdoanya sama Bapak dan Ibu sudah hadir pada hari ini bersama pada guru. Mudah-mudahan saya sehat, kita panjang umur, berkah hartanya, berkah ilmunya. Insya Allah dari waktu kita akan berjumpa lagi. Ya Bu, jalan-jalan ke sini jangan lupa berlakukan. Ya, kalau saya ada di sini, kita akan berjumpa di lain kesem. Pergi ke pasar beli sepeda, bayar dengan
sekali. Kalau ada omongan saya salah, jangan simpan di dalam hati. Ikan hiu, ikan tongkol, ikan bawal, ikan sepat, itulah nama-nama ikannya. Terima kasih karena begitu sudah hadir. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi